Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sempat dengan keimanan dan keislaman kita masih tetap tergerak hatinya dan diberikan kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini. Ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat besar yang senantiasa kita harus syukuri, Bapak Ibu sekalian. Begitu pula selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk kita semua dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan bawakan materi kultum seputar makna syukur. Sebenarnya materi yang paling pantas untuk hari ini adalah terkait dengan nuzulul Quran. Karena alhamdulillah dipanjangkan umur kita semua untuk sampai pada hari yang ke-17 Ramadan hari ini. Insya Allah semoga dimudahkan ibadah kita sampai menyelesaikan hari ke-17 dan insya Allah bahkan sampai hari terakhir nanti sampai Idul Fitri tentunya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun berikutnya kita masih dapat melaksanakannya bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna syukur yang saya ingin angkat pada kesempatan ini dalam waktu singkat ini, bahwa rasa syukur itu, ucapan syukur itu sebenarnya sudah akrab dengan kita ke dalam kesehariannya. Selalu saja ada kata syukur kita ucapkan. Bahkan di setiap pembukaan ceramah, pidato, atau di forum apa saja, ya, selalu diajak hadirin untuk bersyukur. Tetapi tetaplah orang yang bersyukur itu nanti akan menjadi kelompok minoritas. Oleh karena telah dikatakan bahwa sedikit di antara kalian yang pandai bersyukur dan yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian ringan yang seharusnya menjadi pemahaman yang baik untuk kita semua. Setiap ada ajakan untuk mengucapkan rasa syukur, saya belum pernah mendengarkan sebuah forum yang pada saat diajak marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian serentak kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Minimal sama ramenya pada saat hadirin diajak untuk mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi memang itu bukan indikator.
Oleh karena rasa syukur itu layaknya dimanifestasikan dalam 3 bentuk. Syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Mengapa kita bersyukur, hadirin sekalian? Ini pertanyaan mendasar juga. Oleh karena nikmat yang begitu besar yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kita pahami bersama bahwa tidak ada satu pergerakan pun di dunia ini yang tidak karena izin Allah, yang tidak karena rahmat Allah. Ya. Sehingga kita betul-betul paham tarikan napas kita 1, 2, 3 yang kita lakukan setiap hari itu atas kehendak Allah. Betapa tidak kita dalam setiap saat itu kita harus bersyukur. Nikmat kesehatan, bahkan masih banyak orang yang bingung kenapa nikmat iman dan Islam itu dinyatakan sebagai sebuah kesyukuran. Karena jangan sampai kita menjadi Islam hanya karena orang tua kita Islam, sehingga keislaman kita itu betul-betul adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kajian berikutnya yang menjadi pertanyaan mendasar terhadap makna syukur ini adalah kira-kira kenapa syukur itu perlu dikaji? Harus lebih mendalam dari pemahaman kita selama ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, sebuah keistimewaan syukur itu, kata syukur itu di dalam Al-Quran itu disebutkan 75 kali yang tersebar dalam kurang lebih 67 ayat di dalam Al-Quran, yang bukan secara kebetulan syukur itu sama banyaknya dengan bala di dalam Al-Quran, 75 kali juga. Makna apa yang kita ingin dapatkan dari kenyataan ini, Bapak Ibu sekalian? Bahwa pentingnya rasa syukur itu dan pentingnya kita melihat bahwa bagaimana kalau orang tidak bersyukur. Ya, di dalam surah Ibrahim ayat 7 disebutkan, la in zakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Jika kamu bersyukur maka nikmatku akan saya tambahkan, tetapi jika engkau kufur maka siksaku amat pedih. Ini juga sebuah kajian mendalam yang harus mendapat jawaban. Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa jika kamu mensyukurinya saya tambahkan, jika kamu tidak syukur saya kurangi? Bukan itu lanjutannya. Melainkan lanjutannya adalah bahwa jika tidak bersyukur azabku amat pedih. Dan ini sudah dirasakan oleh umat-umat sebelum kita, Bapak Ibu sekalian. Telah banyak kaum, bangsa, negara yang telah hancur oleh karena perbuatannya, keingkarannya terhadap nikmat. Oleh karena itu kita senantiasa dituntut untuk senantiasa bersyukur dalam manifestasi syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Syukur juga ini mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Syukur adalah merupakan bentuk interaksi antara hamba dengan Tuhannya. Yakinkan kita Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita mendapatkan sebuah situasi atau kondisi yang menyebabkan kita bersyukur, minimal kita mengucapkan syukur, yakinkan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita berterima kasih kepada Allah dan harapan kita bahwa Allah menjawabnya. Barang siapa yang dijawab ucapan syukurnya atau rasa syukurnya oleh Allah, maka sebuah keberkahan besar, Bapak Ibu sekalian. Ini rahasia kehidupan juga sebenarnya. Mengapa banyak orang yang mendapatkan cobaan? Mengapa banyak orang yang mendapatkan bala? Oleh karena
itu jawaban dari kurangnya rasa syukur oleh orang per orang, oleh kelompok, oleh kaum, oleh bangsa dan negara itu sendiri. Sehingga ini menjadi perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita adalah menjadi bagian dari sebuah komunitas besar, bahkan sebuah negara di Indonesia ini yang berkontribusi untuk menghindari bala dengan sebanyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi penting dari rasa syukur ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah bahwa barang siapa yang puas dengan yang sedikit, yang bersyukur dengan yang sedikit, maka dialah orang yang beruntung dan akan memperoleh bagian yang lebih banyak, yang lebih besar. Sering kita dengarkan bahwa orang yang bersyukur, manifestasi perbuatannya melalui sedekah dan sebagainya, tidak ada orang yang bangkrut karena sedekah, bahkan mendapatkan lebih banyak. Saya kira masjid kita juga akan mengarah ke sana dengan contoh beberapa masjid di Jawa, ya, yang kemudian meminimalkan saldonya untuk dapat memberi kemaslahatan kepada umat, sehingga fungsi masjid itu adalah memberikan cahaya, memberikan pengaruh ke masyarakatnya, sehingga lebih banyak orang yang beriman, lebih banyak orang yang bertakwa, lebih banyak orang yang berketergantungan di masjid. Mau makan saja ke masjid. Manifestasi kesyukuran kita itu adalah, esensi kesyukuran itu adalah kita ingin mendapatkan bahagian yang lebih banyak dari yang sedikit. Saya terkesan dengan ceramahnya Ustaz Muhammad Yusuf yang bahasa Bugis itu, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin pernah kita dengarkan. Bahwa sebenarnya menjadi masalah di kita dan masyarakat kita ini bukan banyaknya orang miskin. Karena sesungguhnya orang miskin itu sedikit. Makurat tau kasiasi ia romegai nasang yanar itu tau maperi. Bukan orang miskin yang banyak, orang yang susah yang banyak. Kenapa susah? Karena sudah punya uang 1.000 rupiah ingin 2.000, sudah punya mobil 1 ingin 2, punya rumah 1 ingin 2, punya mobil 3 ingin 4, punya istri 1 mau 2. Ini yang menjadi pelit dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Sehingga beliau mengatakan bukan orang miskin yang banyak adalah tahu maperi. Orang yang pelit, orang yang menyusah-nyusahkan kehidupannya. Padahal Allah sudah menuntun kita, bersyukurlah. Insya Allah saya akan tambahkan nikmat. Tapi bagaimana manifestasi kesyukuran itu, itulah yang perlu mendapat kajian lebih lanjut kepada Bapak sekalian. Yang tidak sekedar diyakini di hati, diucapkan di mulut, tetapi harus dimanifestasikan dalam kehidupan dan perbuatan kita. Tadi surah Ibrahim telah mengupas bahwa jika kamu bersyukur pasti saya tambahkan, dan jika kamu kufur siksaku amat pedih. Dan barang siapa yang bersyukur sesungguhnya kebaikannya untuk dirinya. Allah tidak membutuhkan sedikit pun rasa syukur itu. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia telah memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupannya. Namun Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu pekerjaan bukan gampang, karena ada fungsi lain yang berfungsi dan bekerja keras di sekitar kita dan dalam diri kita, yaitu setan. Setan itu telah meminta izin kepada Allah. Setan itu mengatakan bahwa demi kemuliaan-Mu ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menggoda manusia, anak cucu Adam. Oleh karena itu, sederhananya rasa ucapan syukur ini, kata syukur ini, namun manifestasinya sangat susah.
penyelenggaraannya sangat susah oleh karena ada setan di dalamnya yang ingin mengambil peran lebih besar ya untuk menyesatkan kita. Terus apa saja yang harus disyukuri? Saya kira ini tidak usah saya kupas satu persatu karena waktunya sangat terbatas. Saya sebutkan saja bahwa yang perlu kita syukuri itu adanya kehidupan dan kematian. Cukup menjadi pelajaran oleh kita bahwa kehidupan ini kehidupan yang fana, kehidupan yang singkat, dan kematian itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang fana di dunia ini. Kita semua dalam keadaan seperti ini, suatu saat kita akan berpisah dan melalui sebuah situasi dan kondisi yang disebut dengan kematian. Itulah kemudian yang membuat kita selalu merasa rendah diri, selalu merasa bersyukur dalam setiap kesempatan dan setiap saat. Hidayah Allah itu senantiasa kita harus tahu bahwa apa yang kita rasakan, sekecil-kecilnya, sekecil apapun nikmat Allah itu, kita harus yakini bahwa ini adalah nikmat Allah, kehendak Allah, yang bahkan orang sakit sekalipun, orang yang tertimpa bala sekalipun, itu diharapkan untuk senantiasa bersyukur. Bagaimana bentuk kesyukurannya? Bahwasanya situasi yang kita alami masih lebih baik dibandingkan dengan orang yang lebih parah dari itu. Orang yang terbaring di rumah sakit itu harus bersyukur karena dia tidak separah penyakit lain yang sudah lama mendekam di rumah sakit. Kalau dia baru 2 hari, dia lebih bersyukur dibandingkan dengan orang yang sudah 1 minggu. Kalau dia sudah 1 minggu, dia harus lebih bersyukur daripada orang yang sudah berbulan-bulan. Demikian rasa syukur itu tidak pernah luput dari kehidupan kita seharusnya. Ya, karena situasi apapun yang kita dapatkan, kita rasakan, itu senantiasa lebih baik dibandingkan dengan orang yang lebih parah dari kita. Pengampunan Allah, yakinkan bahwa Allah Maha Pengampun, sehingga setiap saat kita bersyukur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Panca indera luar biasa ya, diberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, yang semuanya itu nanti dimaknai Bapak Ibu sekalian. Bahkan rasa syukur itu terucap dengan penuh kesadaran pada saat orang yang melek matanya itu sudah tidak melihat. Orang yang kemudian sakit giginya, yang selama utuh giginya dia tidak pernah merasakan bagaimana hebatnya gigi itu bekerja. Nanti setelah mengalami sakit baru kita rasakan. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kita akan terhantarkan untuk lebih memaknai syukur itu, dan kita akan menjadi manusia yang mukhlisin, ikhlas. Karena hanya satu ketakutan setan, Bapak dan Ibu sekalian. Setan itu sangat takut terhadap orang yang ikhlas, orang yang mukhlis, orang yang betul-betul tadi media komunikasi kepada Allah digunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok minoritas yang dimaksud, bahwa sedikit dari kalian yang pandai bersyukur. Dengan sebuah prinsip yang saya titipkan untuk kita semua, khususnya saya pribadi, bahwa sesuatu yang tak dapat diraih seluruhnya, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Tetaplah bekerja, bersemangat. Orang Islam itu bukan tidak boleh kaya, tetap yakini bahwa dari rasa syukur yang benar, insya Allah kita akan menjadi
orang yang lebih baik. Kemudian kutipan satu dari Dr. Aid Al-Qarni, ini saya ingin bagikan kepada kita semua, bahwa acap kali kita memikirkan sesuatu yang tidak ada. Ini prinsipal Bapak. Kita semua barangkali pernah merasakannya, bahwa kita selalu terhantarkan untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga kita lupa dan lalai mensyukuri yang sudah ada. Jiwa kita mudah tergoncang terhadap karena kerugian, padahal kita telah memegang kuncinya, pengantar di jembatan kebahagiaan, kenikmatan, dan sebagainya. Maka pikirkanlah dan renungkanlah itu. Jangan kita terjebak kepada sesuatu yang sulit kita dapatkan. Rasakan dan nikmati apa yang ada sekarang. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan saling ingat mengingatkan di antara kita, khususnya diri saya pribadi dan keluarga. Tentunya mohon maaf jika ada hal-hal dalam penyampaian saya yang kurang. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.